Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Putri Setiawan dan rekan saya Amanda Farisa. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai review jurnal ilmiah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Seminar Pemeriksaan Akuntansi. Jurnal yang kami review berjudul Analisis Fungsi dan Tanggung Jawab Internal Auditor dalam Pemeriksaan Aset Tetap. Studi kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, yang diterbitkan di Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi atau RITMIK, volume 3 nomor 2 halaman 212 sampai dengan 228, tahun 2016 dengan ISSN 2407-2680. Ditulis oleh Anif Triana dan Yudanta Sambarakresa. Penelitian dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan. Dalam menjalankan aktivitasnya, PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bungatan memiliki internal auditor yang disebut BPUPK atau Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan. Masalah yang ada di organisasi adalah internal auditornya, yaitu BPUPK belum pernah melakukan pemeriksaan fisik aset tetap secara periodik. Dalam hal ini, BPUPK hanya memeriksa laporan keuangan beserta bukti-bukti yang ada, seperti nota dan kwitansi pembelian tunai yang dilakukan rutin setiap bulannya. PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bungatan mengalami kelemahan dalam pengelolaan dan pelaporan aset tetap. Penyusutan aset dilakukan tanpa mempertimbangkan tanggal perolehan dan tanpa mencantumkan total pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset. Perhitungan penyusutan hanya berdasarkan harga perolehan dibagi umur ekonomis, tanpa memperhitungkan nilai residunya. Hal ini akan menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak wajar dan berpotensi menyesatkan. Selain itu, pengawasan aset tetap di PNPM Kecamatan Bungatan lemah, dan BPUPK tidak mengetahui secara pasti jumlah serta pelaporan aset tetap yang dimiliki, sehingga laporan keuangan UPK menjadi tidak akurat. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimanakah prosedur pemeriksaan aset tetap pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan? Dan yang kedua, apakah fungsi dari tanggung jawab BPUPK atau Badan Pengawas Unit Pengelolaan Kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan sudah efektif, khususnya pada pemeriksaan aset tetap? Sehingga tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui prosedur pemeriksaan aset tetap yang dilakukan oleh BPUPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan. Yang kedua yaitu untuk mengevaluasi fungsi dan tanggung jawab BPUPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan. Populasi dari penelitian adalah semua data pemeriksaan BPUPK pada aset tetap PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan sejak berdiri sampai sekarang dengan menggunakan sampel penelitian yaitu data pemeriksaan internal auditor dari tahun 2010 sampai bulan Agustus 2015. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama yaitu dokumentasi dan wawancara, di mana dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen relevan yang berkaitan dengan pemeriksaan aset tetap dan laporan keuangan. Sementara, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti Ketua BPUPK beserta anggota-anggotanya untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam lagi mengenai prosedur dan praktik yang diterapkan dalam pengelolaan aset tetap. Selanjutnya mengenai teknis analisa data. Dalam jurnal ini, peneliti melakukan yang pertama pengumpulan fondasi data yaitu semua informasi relevan tentang perusahaan dan asetnya selama periode waktu yang ditentukan seperti profil perusahaan, visi misi perusahaan, dan daftar aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, penyusunan kerangka analisis dalam mengorganisir data sesuai dengan metode yang dipilih agar mudah diproses. Lalu yang ketiga, mengeksplorasi mendalam di mana tidak hanya melihat angka, tetapi juga memahami perspektif dan pengalaman para pengelola melalui wawancara. Lalu yang keempat, menarik benang merah dari semua temuan dan menawarkan alternatif pemecahan masalah yang konstruktif. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai hasil penelitian.
Hasil penelitian di BPUPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan mengungkapkan sebuah tantangan penting dalam pengelolaan aset tetap. Meskipun pengelolaan kas sudah diawasi secara berkala, pemeriksaan fisik aset tetap belum menjadi prioritas. Dalam penelitian ini ditemukan adanya ketidaksesuaian mendasar dalam metode perhitungan aset tetap dengan standar akuntansi yang berlaku. Penyusutan dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai sisa dan tanggal perolehan, yang berujung pada laporan aset tetap yang tidak valid. Masalah ini diperparah dengan kurangnya prosedur yang jelas dalam pemeriksaan aset, termasuk pencatatan yang tidak lengkap. Akibatnya, ada jurang pemisah antara catatan aset dan kondisi fisiknya. Temuan ini menggarisbawahi perlunya perbaikan mendasar dalam sistem pengawasan dan pengelolaan aset tetap untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya mengenai kekuatan. Penelitian ini memiliki fokus yang tajam pada peran krusial internal auditor, yaitu BPUPK dalam pengelolaan aset tetap di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam tanggung jawab dan praktik yang ada di tingkat internal. Selain itu, kekuatan penelitian ini juga terletak pada metode pengumpulan data yang komprehensif, di mana menggabungkan analisis dokumentasi dengan wawancara yang mendalam. Kombinasi ini memberikan gambaran yang kaya dan berlapis mengenai isu yang diteliti. Baik, untuk selanjutnya membahas mengenai kelemahan. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu belum secara eksplisit mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang pasti mempengaruhi pengelolaan aset. Selanjutnya, meskipun penelitian ini kaya akan data kualitatif, tetapi kurangnya dukungan analisis kuantitatif membuat beberapa kesimpulan terasa lebih subjektif daripada didukung oleh bukti statistik yang kuat. Dan yang terakhir, meskipun peneliti ini memberikan saran perbaikan, namun langkah-langkah implementasi yang lebih detail dan praktis akan sangat membantu organisasi untuk benar-benar mewujudkan perubahan yang diinginkan. Sekian review jurnal ilmiah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.